Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini, hari Selasa di tanggal 17 Mei 2022. Dan di hari ini, untuk Bilang edisi kali ini kita mengangkat tema remaja bermakna dengan generasi berencana. Dan sudah hadir di studio bersama kami perwakilan dari Duta Genre Sulawesi Tengah tahun 2022, di mana ini merupakan mereka berdua merupakan juara 1 putra dan juara 1 putri Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Sudah hadir bersama kita ada yang pertama Ana Valvana yang merupakan juara 1 putri Duta Genre Sulawesi Tengah tahun 2022. Selamat malam Nana, terima kasih sudah datang di Bilang malam hari ini. Dan juga kita kedatangan tamu yang jauh dari Banggai, Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk. Ini Jedidia Doniar Yachna Fido, biasanya dipanggil Fido ya. Selamat malam, selamat datang dan juga selamat bergabung, di mana Fido dan juga Nana ini menjadi perwakilan Sulawesi Tengah yang akan berkompetisi di Duta Genre Nasional ya tahun ini ya. Dan dari Fido dan juga Nana punya aktivitas masing-masing nih. Salah satunya ini Nana merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 1 Palu, dan sedangkan Fido adalah lulusan dari SMA Negeri 3 Luwuk, Kabupaten Banggai. Kegiatan sehari-harinya ini kalau masing-masing itu seperti apa? Dari Nana dulu, silakan Nana. Kalau Nana sendiri karena sekarang masih SMA, jadi setelah pulang sekolah biasanya Nana bakal melanjutkan kegiatan seperti fokus untuk mengampanyekan banyak hal di genre dan juga untuk memacu hobi Nana, yaitu di bidang olahraga menembak. Dan karena Nana pun adalah seorang atlet tembak Provinsi Sulawesi Tengah yang terkadang juga mewakili provinsi di ajang perlombaan-perlombaan menembak seperti Piala Presiden. Jadi sehari-harinya fokus melatih skill, kemudian mensosialisasikan beberapa program genre di teman-teman, dan juga biasanya aktif di sosial media. Oke, jadi selain sebagai duta genre, jadi atlet menembak juga ya Nana, luar biasa. Oke, dari Nana kita ke Fido lagi nih. Fido sendiri aktivitasnya selain menjadi duta genre sebagai apa nih Fido, silakan. Oke, jadi karena kemarin saya sudah lulus Kak, sudah SMA, saya sudah selesai administrasi untuk masuk kuliah. Puji Tuhan saya kemarin lolos di UNS begitu ya. Jadi sekarang kesibukannya adalah fokus untuk menuju ke nasional bersama Genre Sulteng. Yaitu saya fokus mengerjakan program kerja saya di Palu dan juga di tempat saya itu di Luwuk. Jadi saya bekerja sama dengan Nana, aktif di media sosial, dan memberikan konten-konten positif kepada teman-teman remaja di luar sana. Seperti itu. Nah, berbicara soal selempangnya nih, tulisannya juara 1 putra dan juara 1 putri. Betul. Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah. Genre itu sendiri mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat TVRI Sulawesi Tengah mengenai apa itu genre dan latar belakangnya genre ini sampai ada nih di Sulawesi Tengah. Silakan Nana. Jadi genre itu adalah satu program yang dibangun oleh BKKBN, yang dimana program ini diciptakan karena dilihat dari banyak sekali permasalahan remaja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan di seluruh Indonesia, seperti itu. Kemudian adalah kita generasi berencana, dan kita membantu BKKBN untuk mengkampanyekan banyak sekali masalah-masalah terhadap remaja. Karena kenapa? Karena kita sebagai remaja itu lebih mudah untuk masuk ke dalam lingkup masyarakat yang bisa dibilang rata-rata usianya masih remaja. Kita lebih mudah untuk menengahi, menjembatani mereka, dan mengempanyekan banyak hal-hal dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi berencana juga. Nah, berbicara soal permasalahan remaja ini kan tadi Ana bilang kita fokus ke isu permasalahan remaja ini dan juga dinaungi BKKBN. Sedangkan yang kita tahu BKKBN ini fokusnya ke kependudukan dan juga keluarga berencana nih. Dari Nana sendiri melihat isu apa yang lagi di-highlight nih di BKKBN terkait dengan yang ada di remaja Sulawesi Tengah? Iya, jadi di BKKBN dan genre sendiri itu kita ada yang namanya Triad KRR, di mana 3 permasalahan remaja ini yang benar-benar sangat kita fokuskan. Ada pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Yang dimana 3 hal ini juga menjadi 3 hal utama yang menjadi fokus BKKBN dan genre untuk mempersiapkan remaja, mempersiapkan kehidupan mereka untuk masuk ke dalam jenjang berkeluarga, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Berarti BKKBN juga fokus ke salah satu isunya adalah nafsa dan juga beberapa isu yang menurutku sangat menarik juga ya. Mungkin pemirsa juga di rumah sangat fokus juga dengan isu perkawinan anak, di mana Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi dengan
angka kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Indonesia, dan ini mengencourage dan menjadi highlight khusus nih untuk BKKBN mengangkat kampanye generasi berencana. Sedangkan di generasi berencana juga ada yang namanya salam genre ya, video. Iya, salam genre. Nah, mungkin bisa disampaikan juga, dikampanyekan dan juga dijelaskan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah apa itu salam genre dan makna dari salamnya. Silakan. Oke, jadi kita di genre adalah punya salam seperti ini dengan jari yang 3 jari seperti ini dan jari 0 di sini. Ini memiliki makna kita berusaha menolkan KRN dijelaskan Anda tadi. Ada yang pertama pernikahan dini, kemudian seks bebas, dan juga nafsa. Jadi kita berusaha maksimalkan program-program kita, sosialisasi untuk menolkan 3 kasus ini. Adapun salam-salamnya seperti ini, Kak. Kalau saya bilang salam genre, teman-teman jawabnya salam. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya bilang remaja genre, teman-teman jawabnya sehat, cerdas, ceria. Kemudian yang ketiga, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Jadi tagline berencana terdibawa di sini, Kak. Seperti itu. Nah, pemaknaannya dari masing-masing ini, salam genre, salam, remaja genre, sehat, cerdas, ceria, pemaknaannya itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya yang salam genre, salam itu hanya sebagai salam saja. Kemudian yang sehat, cerdas, ceria, kita diharapkan sebagai remaja bisa jadi remaja yang bisa menyebarkan vibes positif dari diri kita, Kak. Jadi kita bisa jadi remaja yang sehat lewat berbagai macam perencanaan. Kemudian cerdas, kita melakukan pendidikan, dan juga ceria. Jadi kita bisa jadi remaja yang bisa menyebarkan vibes positif itu kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, saatnya yang muda yang berencana, itu kita bisa jadi remaja yang berencana. Meskipun kita masih muda, kita masih belia, itu kita harus sudah mulai merencanakan masa depan kita, seperti itu. Oke, dan teman-teman dari Duta Genre sendiri ini merupakan representasi dari masing-masing kabupaten dan juga kota untuk mengikuti pemilihannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ana merupakan representasi dari Kota Palu, sedangkan Vido merupakan representasi dari Banggai. Mungkin bisa diceritakan proses dan juga pengalamannya selama mengikuti kompetisi di daerah sampai di provinsi ini jadi juara 1 mengalahkan 13 kabupaten dan juga kota yang ada di Sulawesi Tengah. Saya mulai dari Nana dulu, silakan Nana. Ya, jadi kalau di Kota Palu itu berbeda dari 12 kabupaten lainnya, Kak. Jadi kalau di Kota Palu itu kita namanya pemilihan audisi, seperti itu audisi. Kalau misalnya di kabupaten mereka melewati beberapa masa prakarantina dan juga ada malam grand final. Tapi kalau Kota Palu sendiri kita adanya audisi. Kita melawan banyak sekali peserta, ratusan peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda. Latar belakang pendidikan, kepribadian, dan lain-lain. Kemudian dipilihlah 5 pasang, 5 cowok dan 5 cewek yang akan mewakili Kota Palu di ajang provinsi. Dan sangat seru, Kak. Kita melewati banyak hal, kita dibekali materi, kemudian kita ada tes wawancara, kemudian ada tes bakat, dan beberapa tes lainnya. Dan kemudian setelah ada pengumuman, senang banget dan bisa ternyata, di sini nih saya bisa mulai melangkah maju lagi, dan tolak ukur saya sekarang adalah di provinsi lagi dan kemudian akan berlanjut lagi. Seperti itu, Kak. Oke, dari Vido sendiri pengalamannya seperti apa nih, Vido? Oke, jadi kemarin Kabupaten Banggai mengadakan yang namanya pemilihan Duta Genre, Kak. Jadi saya sendiri diajak oleh guru saya untuk mewakili sekolah saya, SMA 3. Jadi saya bersama teman-teman saya masuk ke pemilihan ini. Jadi kami melewati berbagai macam karantina, kita diajarkan berbagai macam hal, kita ada tes deep interview, kemudian dapatkan materi tentang kita dari Genre Sulteng, sampai pada malam grand final. Dan puji Tuhan, saya bisa mewakili sekolah saya, PIK Remaja Mutiara Sahaja di SMA 3, untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Banggai dan melaju ke Sulawesi Tengah, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang di kabupaten itu lebih apa ya? Lebih kompetitif lagi, Kak, karena dari berbagai macam kecamatan begitu. Jadi vibes-nya dapat sekali. Jadi bahagia sekali karena bisa mewakili Kabupaten Banggai ke tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya seleksi pada saat teman-teman di kota atau kabupaten masing-masing dengan pemilihan Duta Genre yang ada di provinsi? Apakah ada substansi yang paling kuat nih, harus menjadi anggota, apa sih tadi namanya? PIK Remaja, ya, harus menjadi anggota PIK Remaja, atau mungkin harus punya beberapa kegiatan nih, punya komunitas yang aktif, mengkampanyekan beberapa isu tentang remaja, baru bisa nih untuk menjadi seorang pemenang. Atau
ada kriteria lain yang jadi tolak ukur juri untuk memilih Vido dan juga Nana sebagai pemenang Duta Genre. Silakan. Siapa dulu yang mau jawab? Oke, saya jawab. Oke, silakan. Jadi kita di Duta Genre ini ada syarat khusus yang paling penting adalah menjadi anggota PIK. Karena seingat saya, mungkin di Kabupaten dan di Kota Palu juga ya, harus menjadi anggota PIK. Entah itu PIK masyarakat ataupun PIK pendidikan lewat sekolah. Itu yang menjadi syarat utama, Kak. Nah, kalau misalnya Kota Palu sendiri mungkin dia lebih ke audisi yang menyeluruh ya. Tidak mewakili sekolah, tidak mewakili masyarakat, tapi bebas. Maksudnya lebih ke area yang bebas lah. Kalau kita di kabupaten, kita mewakili sekolah atau kecamatan, seperti itu. Jadi yang paling mendasar adalah harus menjadi anggota PIK. Kalau Nana sendiri? Ya betul sekali Kak, yang dibilang Vido bahwa untuk menjadi seorang Duta Genre itu harus punya latar belakang PIK. Entah itu dari masyarakat ataupun dari jalur pendidikan. Betul. Seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar itu, kita dinilai dari berbagai aspek, terutama juga kepribadian. Kepribadian dan konsistensi kita di genre untuk tetap mau mengkampanyekan apa yang telah kita dapatkan di sini. Dan mungkin selama karantina itu yang segala dinilai adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyampaikan pendapat, public speaking kita, bagaimana program yang telah kita bawa sebelumnya, sebelum kita berada di tingkat provinsi seperti itu. Dan latar belakang PIK itu juga sangat mempengaruhi Kak. Karena sebelum kita masuk di genre, bekal-bekal ilmu yang telah kita dapat itu berasal dari PIK. Sangat besar potensi kita dari PIK awalnya, Kak. Makanya genre sangat tekankan untuk masuk ke genre gitu, kita harus punya latar belakang PIK. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu informasi mengenai pemilihan Duta Genre itu sudah dilaksanakan sejak kapan? Kalau saya sendiri, Kak, di kabupaten itu sejak tahun lalu, 2021 pertengahan. Kalau nggak salah hari ini, Kak, tahun lalu hari ini, tepat di mana Kabupaten Bangkai mengadakan pemilihan Duta Genre. Nah, saya dapat informasi itu sendiri dari guru saya, guru pembina saya, di mana dia dapat informasi dari media sosial. Kemudian dia bilang, oh Vido, kamu ikut ajang ini begitu, karena mungkin dirasa mumpuni begitu ya. Jadi informasi itu didapatkan dari media sosial. Seperti itu, Kak. Oke, dan dari pemilihan di provinsi sampai saat ini sudah menjabat selama berapa lama nih Vido dan juga Nana? Kalau kita terpilih kemarin bulan Maret, Kak. Bulan Maret, jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai Juli yang akan ke nasional nanti. Oke, jadi persiapannya nanti di bulan Juli untuk kompetisi nasional. Dan kemarin saya dengar informasinya bahwa Nana dan juga Vido baru pulang dari Morowali nih. Betul, bisa dibagikan di ceritanya dari Morowali lagi ada apa sih di Morowali dan juga BKKBN ketika turun ke Morowali? Isu apa yang diangkat di sana? Jadi kemarin, Kak, kebetulan Kabupaten Morowali mengadakan pemilihan Duta Genre tahun 2022-2023. Jadi Morowali menjadi kabupaten pertama yang melakukan pemilihan tahun ini di kabupaten. Jadi kita di sana bersama teman-teman Genre Sulteng mengadakan yang namanya materi tentang kita. Tentang kita ini sendiri merupakan materi modul yang kita bawa untuk kepada teman-teman remaja di luar sana, khususnya Duta Genre, tentang bagaimana menjadi remaja yang memiliki perencanaan dalam hidupnya, seperti itu. Jadi sangat-sangat menyenangkan, Kak. Di sana teman-teman di sana sangat-sangat antusias menerangkan materi tentang kita. Kemudian mereka juga aktif menjawab, aktif bertanya, seperti itu. Jadi kita di sana dapatkan pengalaman yang baru karena saya dengan Nana juga pertama kali perjalanan dinas untuk Pildugan Kabupaten begitu ya. Jadi sangat-sangat menyenangkan seperti itu. Oke, dari Nana sendiri pengalaman yang ditarik dari Morowali itu seperti apa? Seru banget, Kak. Seru banget kita bisa ketemu dengan puluhan teman-teman sebaya yang punya latar belakang yang berbeda tapi punya visi dan misi yang sama nih untuk sama-sama kita bantu BKKBN mengkampanyekan banyak sekali program seperti itu. Dan kemarin ketemu sama beberapa peserta dari pemilihan Duta Genre Morowali dan betul seperti yang kata Vido tadi, kita bawa materi tentang kita dan mungkin ada beberapa dari mereka yang baru dengar nih tentang kita seperti itu. Makanya setelah kita bawakan mereka sangat antusiasnya luar biasa dan mereka bilang next time Kak nanti kesini lagi ya. Jadi kayak kita merasa seperti sangat disambut Kak, seperti sangat ramah Morowali. Wah, sangat luar biasa ya. Kita berharap semoga mungkin bisa ada lagi ya. Kalau diundang lagi di TVRI bisa sharing-sharing soal beberapa video kegiatan dari teman-teman Duta Genre supaya kita bisa tahu sepak terjang dari organisasi ini atau forum ini
kepada masyarakat dengan isu yang mereka angkat, salah satunya dengan isu remaja. Tadi kita sudah berbicara mengenai fokus utama program genre, salah satunya Triad KRR. Apakah selain Triad KRR, teman-teman juga punya fokus isu lain mengenai program genre ini sendiri? Silakan. Yang mau jawab, Vido atau Nana? Silakan. Vido, silakan Vido. Oke, jadi kita di genre punya fokus utama, yaitu untuk mengajak masyarakat, terutama remaja, untuk melakukan yang namanya PUP. PUP adalah pendewasaan usia perkawinan, di mana BKKBN sendiri menganjurkan untuk wanita menikah di usia 21 tahun dan laki-laki atau pria menikah di usia 25 tahun, karena dirasa usia ini adalah usia sudah matang, paling tidak dari aspek kesehatan. Jadi, dari aspek kesehatan, wanita dan pria ini sudah siap untuk menikah. Mungkin kalau untuk aspek lainnya, finansial, kemudian ekonomi, kemudian mental itu ya, itu bisa dipersiapkan lagi supaya lebih matang nantinya. Jadi 21-25 ini merupakan dasar saja, standar, bukan patokan harus menikah di usia segitu, tapi adalah standar saja begitu Kak, untuk melakukan PUP itu sendiri. Oke, dan hanya PUP saja ataukah masih ada program lain yang dicanangkan dari BKKBN selain Triad KRR atau PUP? Sebenarnya Kak, dari semua program yang telah dikeluarkan BKKBN bekerja sama dengan genre, itu semua programnya sangat berkaitan. Apalagi kita sebagai duta, kita punya program kita masing-masing. Tetapi yang tidak melenceng dari apa yang telah BKKBN fokuskan. Kita di genre ini adalah preventif Kak, bersifat preventif. Jadi mencegah, bukan mengobati. Sehingga muncullah banyak sekali program yang kita jalankan bersama. Salah satunya yang tadi Vido bilang, kita fokus pada PUP, pendewasaan usia perkawinan, untuk membantu remaja nih, untuk mempersiapkan perkawinan mereka yang akan datang nanti. Karena yang kita tahu kalau pernikahan itu bukan cuma soal dua orang yang saling mencintai atau sebagainya, tapi ada banyak banget yang harus dipersiapkan untuk generasi yang lebih terencana lagi. Dan masing-masing dari teman-teman antara Vido dan juga Nana ketika mengikuti kompetisi di provinsi memiliki program sendiri. Betul sekali Kak. Dari Nana sendiri di Palu, apa isu yang menjadi paling utama, yang menjadi highlight dari Nana, dan program seperti apa untuk merealisasikan preventif itu atau pencegahannya seperti apa? Silakan Nana. Jadi kalau Nana tuh punya program yang namanya Damu Genre, dari anak muda untuk generasi berencana. Di mana program ini alhamdulillah udah jalan dari 1 tahun yang lalu, tahun 2021. Nana sudah ke beberapa daerah dan sekolah untuk menjalankan program ini. Kemudian saat terpilih di provinsi, alhamdulillah provinsi membackup kami lagi untuk menjalankan program ini untuk lebih luas lagi jaringannya. Seperti itu. Programnya Nana juga berfokus pada nikah dini dan stunting, Kak. Nikah dini ini sangat berkaitan banget dengan stunting. Karena ketika seseorang menikah dini, mereka sangat amat berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting. Yang dimana anak stunting ini menjadi ancaman besar dan luar biasa untuk Indonesia yang telah diperkirakan akan menghadapi masa bonus demografi di tahun 2045 yang akan datang. Seperti itu Kak. Makanya Nana mengangkat isu pernikahan dini dan stunting karena ini akan menjadi masalah luar biasa yang harus kita tuntaskan untuk menghadapi masa bonus demografi. Seperti itu Kak. Oke, dari Vido sendiri seperti apa? Oke, jadi saya kemarin di Kabupaten Banggai punya program namanya Armageddon yang saya bawa ke Sulawesi Tengah, Pemilihan Duta Kita Sulawesi Tengah. Itu Armageddon adalah singkatan dari Aksi Remaja Cegah Podon. Podon adalah bahasa dari bahasa Saluan, artinya kerdil. Podon ini dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengibaratkan stunting. Jadi saya fokus kepada masalah stunting, begitu Kak. Untuk aksi-aksinya saya lakukan beragam sekali lewat sosialisasi, edukasi media sosial, kemudian saya sempat turun ke Desa Jaya Bakti, di mana Desa Jaya Bakti merupakan desa yang sangat-sangat padat dengan ukuran yang sangat kecil, luasnya sangat-sangat kecil, itu dia memiliki penduduk yang sangat-sangat banyak dan bisa diperkirakan bahwa di sana terjadi berbagai macam kasus pernikahan dini dan stunting. Di sana ada kasusnya Kak sampai satu rumah itu punya 7 kakak. Jadi sangat-sangat banyak penduduk di sana yang tidak terkontrol. Jadi saya rasa dengan program Armageddon ini bisa menjadi salah satu tangan kanan untuk kita para remaja mencegah yang namanya stunting ini, begitu. Oke, dan isunya sama ya, fokus Tentang ke stunting dan juga pencegahan pernikahan anak ya. Jadi ini yang menjadi highlight dari Vido dan juga Nana untuk melaksanakan kampanye pencegahan isu-isu remaja, salah satunya dengan isu stunting dan juga pencegahan pernikahan anak. Dan dari program genre sendiri ternyata memiliki inovasi untuk menjawab tantangan zaman. Apalagi sekarang kita sudah, yang sebelumnya belum tahu mengenai teknologi, sekarang teknologi berkembang dengan sangat pesat. Adapun dengan
teman-teman dari BKKBN dan juga Forum Genre melakukan inovasi terkait Forum Genre, program Genre itu sendiri. Bisa dijelaskan inovasi seperti apa yang dilaksanakan di program Genre, khususnya untuk teman-teman dari Forum Genre Sulawesi Tengah? Silakan Nana. Jadi Forum Genre Provinsi Sulawesi Tengah tuh ada inovasi baru, Kak, yang cuma berjalan di Provinsi Sulawesi Tengah dan akan kita kampanyekan juga di nasional nanti. Ada yang namanya 3M ala Genre. Itu dibuat oleh Forum Genre Sulawesi Tengah. 3M ala Genre itu yang pertama ada memenuhi gizi seimbang, yang kedua mengembangkan potensi diri, dan yang ketiga itu menikah di usia ideal. Yang dimana kita sangat amat percaya, Kak, kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, insya Allah teman-teman bakal menjadi remaja yang bermakna, remaja yang punya perencanaan hidup, dan remaja yang bisa membuktikan bahwa dirinya tuh berharga. Mulai dari yang pertama, memenuhi gizi seimbang. Bagaimana mereka bisa menjaga pola hidup mereka dari segi makanan, seperti itu. Yang kedua itu ada mengembangkan potensi diri, di mana kita mengkampanyekan ke remaja bahwa setiap anak itu punya potensi dirinya. Hanya saja beberapa dari kita atau beberapa dari mereka itu tidak mengembangkannya. Seperti itu. Makanya kita mengkampanyekan hal ini juga. Yang terakhir adalah menikah di usia ideal. Yang seperti sudah Vido tadi bilang, usia ideal menikah menurut BKKBN itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa ya. Dari Forum Genre Sulawesi Tengah ternyata punya inovasi sendiri dengan ide-ide yang sangat progresif, mengkampanyekan program-program genre, tapi tetap melakukan inovasi untuk menjawab tantangan sesuai dengan isu yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, salah satu isu yang mendasar di Sulawesi Tengah ini adalah isu mengenai perkawinan anak. Nah, dari Duta Genre sendiri, perannya itu seperti apa sih untuk memaksimalkan program genre, khususnya menjawab tantangan terkait dengan isu perkawinan anak? Silakan, Vido. Oke, jadi kita sebagai Duta Genre itu punya yang namanya langkah preventif. Kita di Duta Genre ini punya wewenang untuk mencegah, bukan mengobati. Jadi kita mencegahnya itu lewat sosialisasi, edukasi, lewat media sosial ataupun media secara langsung. Kemudian kita bisa turun ke lapangan lewat misalnya seperti pembagian makanan, pembagian alat kebersihan seperti itu, Kak. Berbagai macam sekali. Jadi kita di sini berusaha untuk mencegah namanya perkawinan anak ini. Jadi kalau mau dibilang, kalau misalnya ada kasus perkawinan anak, Kak, misalnya, terus dibilang, genre kok nggak bisa mencegah sih, nggak bisa mengobati itu sih, gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa kita di sini mencegah, preventif. Kita bukan mengobati, tapi kita mencegah. Jadi ketika sudah terjadi, maka sudah bukan lagi tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab mereka sendiri. Jadi kita wewenangnya adalah untuk mencegah hal itu terjadi, seperti itu. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari Vido dan juga Nana terkait dengan pelaksanaan program genre di Sulawesi Tengah. Dan setelah jeda pariwara kita masih akan kembali lagi untuk mengulik lebih dalam mengenai isu remaja yang ada di Sulawesi Tengah dengan Forum Genre Sulawesi Tengah dan juga narasumber kita pada malam hari ini ada Vido dan juga Nana yang merupakan juara 1 putra dan putri Genre Sulawesi Tengah tahun 2022. Tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat,
Pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kembali Anda menyaksikan Bilang Bicara Langsung bersama saya Leo Zulfikar, dan kita masih mengangkat tema remaja bermakna dengan generasi berencana dengan narasumber kita yaitu Jedidia Doniar Yacnavido dan juga Ana Falvana yang merupakan juara 1 putra dan juara 1 putri Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang program genre dan juga isu remaja, dan muara dari isu remaja dan perkawinan anak ini sangat banyak sekali, dan salah satunya ada yang memberikan dampak yang sangat luar biasa khususnya pada remaja yang menikah tadi di bawah umur 21 tahun dan 25. Betul. Nah, apa sih dampak perkawinan anak dari perspektif Vido dan juga Nana terkait dengan hal tersebut? Silakan Vido. Oke, jadi Kak, untuk perkawinan anak ini sendiri punya dampak yang sangat banyak, dampak negatif yang sangat banyak. Pertama adalah anak itu bisa putus sekolah, karena sudah tahu bahwa dia adalah pernikahan anak-anak yang harusnya masih bisa sekolah, masih bisa menikmati masa mudanya, itu sudah harus menikah. Jadi menyebabkan putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah anak tersebut bisa menerima yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi karena mereka belum stabil mentalnya, belum stabil emosinya, mereka bisa terjerumus dalam namanya KDRT. Kemudian ada juga kemiskinan, dan yang paling parah adalah stunting. Jadi orang tua yang masih remaja, masih belia, itu rahimnya belum terlalu kuat untuk melahirkan anak yang sehat. Jadi sangat besar resikonya untuk ibu tersebut melahirkan anak stunting. Itu sangat-sangat berpengaruh pada generasi Indonesia di masa yang akan mendatang, seperti itu, Kak. Oke, dari Nana sendiri apakah ada tambahan terkait dengan dampak perkawinan anak? Ya, benar sekali seperti yang kata Vido tadi, bahwa ketika seorang menikah dini, dia berpotensi untuk berhenti sekolah, Kak, putus sekolah untuk mengenyam pendidikan, karena di usianya yang sebagai remaja, dia harus menjalankan 2 peran sekaligus, atau 3 peran bahkan, Kak, menjadi seorang istri atau seorang ayah, kemudian menjalankan peran sebagai orang tua di usianya yang masih sangat amat muda, sehingga ketika mereka terbebani akan hal itu, emosionalnya terganggu, kemudian mereka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling parah adalah orang yang menikah dini itu berpotensi banget untuk melahirkan anak yang stunting. Anak yang stunting yang dari awal sudah saya bahas, bahwa stunting menjadi salah satu masalah utama, masalah besar yang Indonesia sedang hadapi sekarang, dan akan berkelanjutan sampai masa bonus demografi di tahun 2045 yang akan datang. Oleh karena itu, dampak-dampak dari nikah dini ini, Kak, sangat berkaitan dan bercabang ke banyak hal. Sehingga dari kasus nikah dini, kemudian berkembang dari kasus KDRT, kemudian angka kematian ibu dan bayi yang meningkat, kemudian banyak terjadi kasus kejahatan karena mungkin mereka pusing untuk mencari finansial kemana lagi, mencari sumber ekonomi kemana lagi untuk menghidupi keluarga mereka, seperti itu, Kak. Oke, dari BKKBN sendiri selaku instansi yang menaungi Forum Genre Sulawesi Tengah dan juga Duta Genre, apa sih dari BKKBN sendiri menganjurkan nih usia menikah itu idealnya 21 sama 25, 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Apa sih aspek yang harus diperhatikan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan itu? Silakan nih Vido untuk menjawab hal tersebut. Oke, jadi BKKBN itu punya yang namanya 5 aspek. 5 aspek penyiapan untuk pernikahan, perkawinan. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Yang kedua, aspek pendidikan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dan yang keempat, aspek psikologi. Dan yang kelima, aspek kependudukan. Jadi, kita harus sehat dulu dari awal. Harus punya fisik yang sudah cukup sehat untuk bisa menikah. Kemudian pendidikan. Pendidikan sangat penting, Kak, untuk bisa masuk ke dalam dunia pernikahan, karena dari pendidikan kita bisa tahu bagaimana cara merawat anak, cara memenuhi gizi yang seimbang anak-anak kita, keluarga kita, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kita sebagai orang tua, sebagai anak harus sadar bahwa kita harus punya ekonomi yang mumpuni untuk bisa menghidupi keluarga kita. Karena ada sangat banyak kasus di mana terjadi berbagai macam masalah, kejahatan bahkan yang disebabkan oleh ekonomi yang kurang dalam keluarga. Seperti itu. Dan yang keempat adalah aspek
psikologis, kita harus sudah siap mentalnya, sudah siap apa ya, menerima berbagai macam masalah yang akan datang kepada kita nanti begitu. Dan yang keempat, aspek kependudukan, seperti itu Kak. Untuk aspek kependudukan sendiri, ibu yang masih muda berpotensi untuk menghasilkan anak yang sangat banyak. Alhasil angka penduduk tidak terkontrol begitu Kak. Seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, nah kita sudah ditakut-takuti istilahnya, sudah dikasih tahu bahwa seperti ini loh dampaknya, seperti ini loh dampaknya kalau seandainya kita melakukan perkawinan anak di usia anak ataupun melakukan perkawinan belum waktunya atau belum usianya yang ideal dari 21 dan juga 25 tahun itu. Betul. Nah, dari Nana sendiri apa sih yang harus dilakukan nih anak muda? Trik-triknya dan cara-caranya agar terhindar dari permasalahan remaja yang cukup kompleks di zaman sekarang, khususnya untuk anak-anak Palu dan juga anak-anak Sulawesi Tengah pada umumnya, karena teman-teman ini sebagai representasi anak muda yang berasal dari Sulawesi Tengah. Silakan Nana. Baik teman-teman, untuk menjadi seorang remaja yang bermakna, bagi Nana sendiri itu adalah bagaimana kalian bisa menciptakan lingkungan kalian yang positif. Keluar dari lingkungan negatif kalian, jadi positif dan sebarkan hal-hal positif. Dan anak muda zaman sekarang Kak banyak mengikuti tren. Semuanya diikutin, biar tren yang nggak bagus pun diikutin. Contohnya kemarin, tren nikah muda diikutin juga. Padahal yang mereka tiru belum tentu punya kesiapan yang matang seperti yang mereka punya. Seperti itu Kak. Jadi berhenti untuk ikut-ikut tren, fokus aja sama diri sendiri, temukan potensi diri kalian, kembangkan, dan temukan circle positif. Karena circle yang positif itu sangat amat membantu kalian untuk terus berkembang, untuk terus maju, dan bertumbuh. Seperti itu Kak. Dan ketika kalian sudah fokus, udah tahu nih tentang apa yang ada di dalam diri kalian yang bisa dikembangkan, kalian tidak ada waktu lagi nih untuk hal-hal yang negatif. Sehingga tanpa kalian sadar, kalian sudah punya perencanaan kehidupan. Dan kalian sudah menemukan nih titik terang bahwa saya akan seperti ini ke depannya, saya akan seperti itu ke depannya, seperti itu Kak. Jadi untuk Nana nih, bagi Nana nih, menjadi seorang remaja itu bukan soal tentang bagaimana kita mencari validasi dari orang lain, bukan, tapi kita membangun validasi itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak bergantung sama orang lain, dan kita tahu tentang bagaimana kita mau berjalan, seperti itu Kak. Oke, jadi menjadi remaja yang tidak bersifat imitatif ya, melakukan mengikuti apa saja yang menjadi tren, akhirnya dia gagap sama trennya, diikuti sampai belum tentu bisa sesuai dengan ini ya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, dari program Genre sendiri kan kita banyak belajar nih tentang perencanaan atau planning. Di usia yang masih muda saat ini, persiapan apa sih yang perlu dimaksimalkan sebelum menikah dan juga berkeluarga? Apalagi sekarang, nah ini teman-teman, dari video dan juga dari Nana sendiri baru lulus SMA nih, apa saja sih? Apakah dari lulus SMA saya sudah bisa menikah atau ada alasan lain yang bisa dipilih untuk menunda perkawinan dulu atau menunda usia perkawinan dulu? Silakan. Oke, jadi kita sebagai remaja itu harus siap memang, meskipun memang kita belum mau menikah di waktu yang dekat, tapi persiapan itu harus sudah kita siapkan dari awal, sejak dini. Yang pertama adalah kita harus siap, usia kita harus sudah siap. Kita sudah tahu bahwa usia ideal ada 21 dan 25. Kemudian setelah kita tahu usia kita kapan kita siap, kita harus tahu bagaimana cara mengatur finansial dengan baik. Karena kita pada nantinya akan masuk ke dalam dunia pekerjaan, di mana kita akan menerima uang, menerima ekonomi, dan kita dituntut untuk bisa mengatur itu dengan baik. Karena dalam keluarga, kita dituntut untuk bisa mengatur semuanya dengan baik. Dan untuk persiapan-persiapan ini kita sebut dengan namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Ada sangat-sangat banyak dimensinya, seperti kesiapan moral, kesiapan intelektual, life skill atau keterampilan hidup, dan kesiapan-kesiapan lainnya. Itu perlu dipenuhi semuanya sebelum kita bisa masuk ke dalam dunia pernikahan, seperti itu. Karena kalau mau dibilang ada sangat-sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain untuk menikah. Jadi kita di usia yang saat ini, bahkan meskipun kita sudah mencapai 21-25, kita masih bisa melakukan banyak hal. Seperti misalnya masuk organisasi, memantapkan pekerjaan, kemudian kita bisa kita bisa banyaklah yang bisa kita lakukan sebagai remaja. Karena target kita buat hidup itu bukan cuma untuk menikah, tapi harus bersiapkan diri untuk bisa menikah di kemudian hari. Jadi harus matang dulu perencanaannya Kak, seperti itu. Oke, dari video ini sudah sangat kompleks dan juga komprehensif. Dari Nana sendiri perspektifnya seperti apa? Iya, betul sekali Kak. Bahwa semua kesiapan yang tadi video bilang itu memang harus dipenuhi Kak. Tidak hanya asal menikah,
tapi tahu nih tentang apa yang harus dipersiapkan seperti umurnya, finansialnya bagaimana nanti, bagaimana ilmu parentingnya, dan juga bagaimana kondisi ekonomi mereka nanti di dalam pernikahan seperti itu. Karena yang seperti Nada bilang tadi Kak, bahwa menikah itu tidak segampang pacaran Kak. Tidak segampang pacaran, tidak segampang yang kita pikirkan sebelumnya teman-teman. Jadi di pernikahan itu bukan hanya tentang orang yang saling mencintai, tapi tentang bagaimana nanti kalian bisa menciptakan suasana rumah yang harmonis, menciptakan anak-anak yang luar biasa yang akan membantu bangsa untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Seperti itu Kak. Sehingga ketika 10 persiapan pernikahan itu tidak tercapai, maka keluarganya mungkin akan menghadapi masa-masa yang tidak baik seperti itu Kak. Makanya kalau belum siap menikah jangan dulu teman-teman, karena walaupun kita ini sebagai remaja kadang orang bilang kayak, ih apaan sih, nggak usah deh persiapin ini, persiapin itu, masih SMA juga. Padahal itu salah Kak. Dari sekarang kita itu namanya catin, calon pengantin. Remaja itu catin teman-teman, calon pengantin, dan memang harus dari sekarang kita persiapkan tentang bagaimana nih nanti kita menghadapi kehidupan berkeluarga supaya lebih terencana, karena berencana itu keren. Asik, luar biasa. Ada tagline ya, sesuai dengan tagline instansi yang menaungi dari Forum Genre Sulawesi Tengah itu sendiri. Jadi berencana itu keren. Jadi dengan melakukan perencanaan, masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya para remaja bisa mengetahui ya, bisa tahu, dan juga kalau seandainya terjadi sesuatu bisa ada plan yang bisa dilaksanakan untuk menghadapi hal tersebut. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, perbincangan kami bersama Fido dan juga Nana akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Dan setelah jeda pariwara kita akan membahas lebih dalam mengenai persiapan Fido dan juga Nana untuk bersaing di tingkat nasional pemilihan Duta Genre Indonesia tahun 2022. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali Anda masih menyaksikan program Bilang Bicara Langsung bersama teman-teman dari Forum Genre Sulawesi Tengah, di mana kita menghadirkan juara 1 putra dan juga juara 1 putri Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yaitu Ana Valvana yang ternyata masih kelas 2 SMA Negeri 1 Palu, dan juga Jedidia Donia Riachna Fido yang merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Luwuk, Kabupaten Banggai. Wah, ini distance-nya sangat luar biasa antara Palu dan Luwuk. Itu bagaimana sih mengatasi gap kalau seandainya mau turun, kita mau ini kampanye program genre nih di Palu atau di Luwuk, itu bagaimana membangun koneksi dari gap yang sangat luar biasa antara Palu dan Luwuk? Oke. Jadi kemarin kita juga sempat kesulitan ya untuk saling koordinasi mengenai program, tapi kita puji Tuhan manfaatkan gadget, manfaatkan teknologi dengan sangat baik. Kita lewat media sosial, kita saling bantu, saling bisa backup program seperti itu Kak. Jadi kita kalau di Palu Nana dengan Forum Genre Sulteng, kalau di Banggai saya di backup dan dibantu oleh teman-teman Genre Banggai. Jadi kita meskipun berjalan sendiri tapi tetap sama-sama terkoordinasi seperti itu. Dan juga kemarin kita sempat melakukan berbagai macam program yang bersama-sama kita berdua lewat media sosial. Jadi kita ada namanya sharing session. Jadi kita sharing session tuh lewat live Instagram dan juga Zoom meeting. Di situ kita membahas berbagai macam hal tentang pergaulan bebas, kemudian stunting dengan teman-teman di PIK Remaja se-Sulawesi Tengah. Jadi dari Kabupaten Bual sampai di Banggai Laut. Itu semuanya kita kumpulkan di situ untuk sama-sama sharing session bersama kita berdua, seperti itu Kak. Oke, jadi akhirnya ada satu platform di mana teman-teman bisa berbagi informasi. Betul. Dan juga bisa bertukar pikiran mengenai mungkin isu remaja dan juga program genre, inovasinya sudah sampai di mana saat ini. Nah, berbicara soal yang tadi kita bahas di jeda iklan, di mana teman-teman saat ini sedang mempersiapkan untuk melaju nih ke persiapan Duta Genre Nasional. Nah, dari Nana dan juga Fido itu persiapan sejauh ini sudah sampai di titik mana, dan kalau dipresentasikan sekarang sudah masuk berapa persen nih persiapannya? Silakan Nana. Baik, kalau dari Nana sendiri itu karena punya program yang lumayan tidak beda jauh dengan Fido juga, masih bahas tentang hal yang sama. Persiapan kita itu lumayan banyak Kak, dan sudah lumayan terpenuhi hampir semuanya. Ada yang tadi seperti Fido bilang, kita buat sharing session. Nah, sharing session itu kita sebut dengan ngobrol santai bareng teman sebaya yang kita adakan melalui via Zoom atau live Instagram, dan alhamdulillah pesertanya lumayan banyak Kak, ratusan dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, 13 kabupaten dan kota. Kemudian persiapan Nana sendiri juga untuk menjalankan program Nana itu
akan segera kita melakukan yang namanya Gema Desa, Kak. Genre masuk desa. Yang dimana genre ini akan mengabdi nih, Kak, di satu desa untuk melihat bagaimana perkembangan desa tersebut kita bantu untuk menekan angka kenaikan pernikahan dini dan juga stuntingnya, seperti itu, Kak. Dan kita mempersiapkan desa itu untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dan ini adalah satu persiapan yang akan menjadi perhatian juga di sana, Kak, karena ini akan menjadi satu inovasi yang Nana bawa ke sana. Dan juga di sini apa yang kita lakukan itu tidak pernah lari dari PIK. Kita selalu melibatkan PIK di dalamnya, karena apapun yang genre lakukan harus kembali ke PIK. Jadi di Gema Desa itu kita bakal melibatkan anak PIK juga, Kak. Anak PIK untuk mereka turun langsung ke sana, melihat keadaannya dan mengambil peran luar biasa juga di sana. Seperti itu, Kak. Oke. Dari Nana persiapannya sudah seperti itu. Kalau dari video sendiri persiapannya sudah sejauh mana? Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri mirip-mirip dengan Nana. Kita akan masuk ke desa yang di Kabupaten Banggai. Saya dengan teman genre Banggai akan melanjutkan program saya yang kemarin di kabupaten, yaitu Berbakti Jaya Bakti. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa Jaya Bakti merupakan desa yang berpenduduk sangat banyak dengan berbagai macam permasalahan di sana. Jadi berkaitan dengan hal itu, saya melanjutkan nih. Kalau dulu mungkin baru 20%, sekarang saya akan maksimalkan untuk bisa membentuk berbagai macam hal di sana yang bisa membantu masyarakat sana menyelesaikan permasalahan di sana juga. Contohnya, saya berencana untuk membangun PIK di sana. Karena di sana belum ada PIK remajanya, jadi saya berusaha dengan teman genre Banggai mengkoordinasi untuk membuat PIK remaja di Desa Jaya Bakti. Dan juga saya akan mencatat data-datanya untuk melihat nih seberapa jauh perkembangan pernikahan dini dan stunting di sana. Dan juga berbagai macam tindakan pencegahan seperti itu, Kak. Dan untuk aksi yang bersama saya dengan Nana, yang saya sudah bilang tadi, yaitu fokus untuk sharing session dan berbagi tentang kita dengan teman-teman di PIK Sulawesi Tengah seperti itu. Karena tentang kita itu merupakan program nasional di genre ini. Fokus tahun ini adalah untuk berbagi tentang kita seperti itu, Kak. Oke, dan ini walaupun persiapannya masih jauh, teman-teman saat ini terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang isu terkait remaja di Sulawesi Tengah dan juga apa yang harus dilakukan genre Sulawesi Tengah untuk menjawab beberapa isu dan juga data-data yang ada di lapangan terkait dengan apa saja permasalahan yang ada di remaja, khususnya remaja di Sulawesi Tengah. Nah, di dalam Duta Genre juga tadi kita sempat bercerita bahwa dari pemilihan Duta Genre ada lagi namanya Adujak Genre. Bisa diceritakan Adujak Genre itu seperti apa dan apakah ini hanya dari Duta Genre saja atau menyeluruh nih biar remaja selain Duta Genre bisa ikut di Jak Genre? Silakan Vido untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan. Oke. Jadi Adujak Genre ini merupakan sebuah kompetisi ajang, Kak. Jadi ajang duta dan jambore ajang kreativitas di genre ini sendiri. Jadi kita melibatkan bukan cuma duta, tapi teman-teman dari forum genre itu sendiri. Jadi kalau melihat pengalaman yang tahun lalu, 2 tahun lalu yaitu diadakan di Jakarta, teman-teman dari genre Sulteng itu ke sana bersama teman-teman duta. Jadi ada yang namanya ajang duta dan ajang forum. Jadi kita memperlihatkan nih apa sih kreativitas dari Sulawesi Tengah. Jadi tidak merta-merta cuma ajang duta, tapi teman-teman forum dilibatkan juga dalamnya situ, Kak. Seperti itu. Dan tahun ini, puji Tuhan, kita akan mengadakan Adujak Genre itu di Jogja. Seperti itu. Jadi kita akan bersama-sama pergi ke Jogja nanti untuk melaksanakan Adujak Genre bersama teman-teman forum di bulan Juli. Jadi kita mohon dukungannya teman-teman untuk bisa mengiringi langkah kami untuk ke nasional nanti seperti itu. Oke, dari Nana sendiri mungkin bisa kasih mungkin permohonan dukungan juga kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan program Bilang di malam hari ini. Silakan Nana. Baik teman-teman, Nana dan Vido minta dukungannya untuk sama-sama mengiringi langkah kami untuk menuju ke kancah nasional, membawa nama provinsi tercinta kita, Provinsi Sulawesi Tengah, yang alhamdulillah kemarin dapat penghargaan sebagai forum genre terbaik se-Indonesia. Dan insya Allah kita akan mempertahankan gelar itu di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan mendatang. Dan Nana dan Vido sebagai Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah yang akan melaju ke kancah nasional akan membawa nama PIK, nama sekolah, nama kota, nama kabupaten, dan nama provinsi kita ke kancah nasional tersebut yang tidak hanya melibatkan diri kita tentunya. Dan teman-teman, dukungan kalian sangat berarti. Kami di sini bukan hanya untuk
membawa nama atau membawa gelar juara seperti itu teman-teman, tapi mengangkat program kami sampai ke tingkat nasional untuk menyeluruh jaringannya ke seluruh daerah yang ada di Indonesia seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dukung kami, sama-sama kita jadi remaja yang berencana, karena berencana itu keren. Wih, mantap sekali. Nah, di akhir segmen kita untuk program Bilang malam hari ini, seperti yang kita ketahui bahwa yang berperan untuk isu remaja ini bukan hanya duta genre, bukan hanya remaja yang ada di Sulawesi Tengah, tapi salah satunya adalah stakeholder. Apa sih harapan yang ingin disampaikan antara Nana dan juga Fido terkait dengan isu remaja yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya kepada stakeholder, entah pemerintah maupun swasta? Silakan, Fido. Oke, kami sangat berharap bahwa pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi itu bisa mengiringi langkah kami, bisa mendukung kami dengan penuh untuk bisa menjalankan program-program kami. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan remaja saat ini siapa lagi begitu? Jadi kita butuh dukungan dari pemerintah, negeri maupun swasta untuk bisa mengiringi langkah kami, membersamai kami dalam kami melaksanakan program-program kami. Karena ini dirasa sangat-sangat penting, Kak. Urgent sekali. Permasalahan remaja di Sulawesi Tengah itu sudah cukup urgent. Pernikahan dini, stunting, seks bebas, nafsa, dan sebagainya. Jadi kami perlu dukungan dari pemerintah stakeholder untuk bisa membersamai kami. Seperti itu. Oke, dari Nana sendiri seperti apa? Untuk Nana sendiri, buat teman-teman yang ada di luar sana, salah satu langkah atau salah satu cara untuk teman-teman mendukung kami bukan hanya seperti kataan semangat teman-teman, tapi bagaimana teman-teman menunjukkan aksi teman-teman tentang selama ini apa yang telah kami kampanyekan seperti itu. Kalian bisa tunjukkan bahwa kalian telah tertapar oleh hal-hal yang telah kita kampanyekan selama ini, dari aksi teman-teman menjauhi tirat KRR, menjadi remaja yang bermakna, dan juga sama-sama kita membangun Indonesia. Itu bakal menjadi acuan kami untuk terus maju lagi, karena dukungan kalian dalam bentuk aksi adalah dukungan luar biasa yang telah kami dapat. Wah, sangat luar biasa. Dan pesan sendiri nih untuk remaja yang ada di Sulawesi Tengah. Kita kan pasti tidak akan bosan-bosannya mengkampanyekan isu bagaimana mencegah perkawinan anak dan juga pendewasaan usia perkawinan seperti yang disampaikan oleh Fido dan juga Nana. Mungkin bisa disampaikan lagi terkait dengan pesan untuk masyarakat, khususnya remaja yang ada di Sulawesi Tengah. Saya mulai dari Nana dulu, silakan Nana. Ya, buat teman-teman, jangan kebelet nikah dulu, jangan mau nikah karena udah ditanya-tanyain sama tante kalau perkumpulan keluarga, atau mungkin karena tren-tren selebgram di luar sana yang sudah nikah dini atau nikah muda seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, nikah itu dilihat dari kesiapan teman-teman dulu. Tidak usah buru-buru, karena ya seperti yang video bilang tadi, tujuan hidup kita bukan hanya pernikahan teman-teman. Dan sama-sama kita bangun Indonesia, kita bangun keluarga yang lebih cemara lagi teman-teman. Keluarga yang luar biasa dari diri kita sendiri. Kita bakal jadi orang tua yang lebih luar biasa, yang bakal punya ilmu parenting juga yang akan kita terapkan ke anak kita nanti. Dan menjadi remaja yang bermakna itu bukan cuma remaja yang fokus sama dirinya sendiri teman-teman, tapi bagaimana dia bisa berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya, menginspirasi banyak orang, karena negeri ini adalah negerinya anak muda. Wih, sangat luar biasa. Dan dari Fido sendiri, disilakan. Oke, jadi teman-teman, jadi remaja bermakna itu adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kemudian kita bisa mengenal orang lain. Jadi kita harus bisa punya sesuatu dalam diri kita, hal yang positif untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Karena saya mau kutip satu kutipan nih dari lagu genre. Jadi untuk teman-teman, pesan buat teman-teman untuk tidak menikah duluan, karena ada liriknya seperti ini. Rumah tangga tak segampang pacaran, seperti itu Kak. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa rumah tangga itu sangat-sangat kompleks persiapannya. Jadi jangan dulu mau masuk ke dalam persiapan rumah tangga kalau misalnya teman-teman belum siap. Jadi teman-teman manfaatkan masa muda kalian untuk bisa mempersiapkannya, mulai dari kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sebagainya, supaya teman-teman bisa mempunyai keluarga yang bersahaja nantinya, seperti itu. Wow, sangat luar biasa. Dan dengan pesan yang disampaikan oleh teman-teman, juara 1 Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini memberikan semangat dan juga refleksi lagi kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih memperhatikan isu terkait remaja. Salah satunya isu perkawinan anak yang masih tinggi di Sulawesi Tengah, dan juga hasil dari pernikahan anak ini akan bermuara dalam isu stunting. Ini menjadi fokus utama untuk teman-teman dari Forum Genre mencanangkan program dan juga kampanye pencegahan perkawinan anak, dan juga untuk menggalakkan kampanye pendewasaan usia perkawinan. Dan kita juga sudah berada di penghujung program.
Bilang edisi hari ini di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan tema Remaja Bermakna dengan Generasi Berencana. Terima kasih banyak untuk Vido dan juga Nana. Terima kasih, Kak. Sama-sama, oke. Dan tetap semangat, semoga persiapannya menuju nasional bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa. Amin. Khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kita masih akan berjumpa lagi untuk program Bilang di segmen Forum Mahasiswa dan juga siswa yang ada di Sulawesi Tengah setiap hari Selasa pukul 6 sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Leo Zulfikar harus pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.